Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah rahasia yang hanya bisa disentuh oleh hati yang berani melepaskan diri dari tabir dunia. Rahasia itu disebut musyahadah, penyaksian batin, saat seorang hamba menyadari kehadiran Allah begitu nyata, tanpa jarak, tanpa batas, tanpa tabir. Perjalanan ini bukan sekadar ilmu, bukan sekadar ibadah, melainkan pengalaman batin yang menggetarkan, yang mampu mengubah pandangan hidup selamanya. Bab 1. Panggilan sunyi yang tak terjelaskan. Ada saat ketika hati manusia merasa sepi, meski dunia seolah menawarkannya segalanya. Harta mengalir, kedudukan terhormat, pujian bertebaran, tetapi ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh semua itu. Kekosongan itu bukan kelemahan, melainkan undangan rahasia dari alam ruhani. Seakan ada bisikan lembut yang menyapa jiwa. Apakah engkau sudah benar-benar mengenal siapa yang engkau sembah? Pertanyaan ini tidak datang dari buku, tidak pula dari guru, tetapi dari suara batin yang paling dalam. Di sanalah pintu menuju musyahadah mulai terbuka, sebuah perjalanan sunyi untuk menyaksikan Allah tanpa tabir yang membatasi. Perjalanan ini terasa misterius karena ia tidak berawal dari langkah kaki, melainkan dari gerakan hati. Ada yang menemukannya dalam doa panjang yang penuh tangis, ada yang merasakannya ketika dunia tiba-tiba hancur dari genggaman, dan ada pula yang tersadar saat dirinya hampir binasa. Musyahadah hadir bukan pada waktu yang kita tentukan, melainkan saat Allah berkehendak untuk memperlihatkan dirinya kepada hamba yang dipilih. Seorang arif berkata, ketika Allah ingin dikenal, dia membuka hijab hati seorang hamba, lalu menyingkapkan kehadirannya dalam setiap denyut nadi. Kata-kata itu menggambarkan betapa musyahadah bukan sekadar pengalaman, melainkan anugerah yang tak ternilai. Namun, jangan disangka jalan menuju musyahadah itu mudah. Ia penuh dengan tabir-tabir yang menipu, cinta dunia, kesombongan intelektual, dan keakuan yang enggan runtuh. Selama seorang hamba masih memandang dirinya sebagai pusat, maka hijab itu akan tetap menutupi cahaya ilahi. Maka perjalanan ini menuntut keberanian yang tak biasa, berani melepaskan, berani kehilangan, berani meleburkan diri dalam samudra yang luas tanpa batas. Hanya hati yang rela hancur demi kebenaran yang akan menemukan rahasia penyaksian ini. Musyahadah bukan tentang melihat dengan mata, melainkan menyadari dengan hati. Ia bukan penglihatan jasmani yang terbatas oleh arah dan bentuk, melainkan kesadaran yang menyelimuti seluruh wujud. Seorang hamba dalam musyahadah tidak berkata, "Aku melihat Allah dengan mataku," melainkan, "Aku tidak melihat sesuatu pun kecuali di dalamnya ada wajah Allah." Perbedaan itu halus, namun membawa pergeseran besar dalam cara seseorang memandang dunia. Dunia bukan lagi layar yang menutupi, tetapi cermin yang memperlihatkan. Inilah panggilan sunyi itu, undangan menuju penyaksian batin yang melampaui kata-kata, melampaui logika, bahkan melampaui keinginan. Hamba yang merasakannya akan terperangah seakan baru terbangun dari tidur panjang. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya melihat bayangan, sementara hakikat sejati selalu hadir di hadapannya, namun tersembunyi oleh hijab dirinya sendiri. Musyahadah adalah saat ketika hijab itu runtuh dan hamba berdiri di hadapan Allah, tanpa tabir, tanpa jarak, tanpa penjelasan. Bab 2. Jalan yang terselubung kabut. Perjalanan menuju musyahadah selalu terasa sunyi, karena ia bukan jalan yang ramai dilalui manusia. Ia bukan jalan pasar yang bising, melainkan lorong sempit yang sering dilupakan. Di sepanjang jalan ini, kabut pekat menyelimuti, membuat banyak orang berhenti di tengah, ada yang kembali ke belakang, ada pula yang tersesat. Kabut itu bukan apa-apa selain nafsu yang membutakan, ambisi yang membelenggu, dan rasa memiliki yang menipu. Selama hamba masih menganggap dirinya sebagai pemilik, ia akan terus berjalan dalam kabut yang menyesatkan. Kabut itu bisa berbentuk kesenangan, bisa pula berupa kesedihan. Ada orang yang terhijab oleh cinta dunia, ada pula yang terhijab oleh penderitaan. Keduanya sama-sama tabir, sebab hati yang sibuk pada selain Allah, entah dengan tawa atau tangis, tetaplah tertutup dari penyaksian ilahi. Hanya hati yang mampu melepaskan diri
dari ikatan-ikatan itulah yang bisa menembus kabut dan melangkah menuju cahaya. Maka musyahadah menuntut keikhlasan yang benar-benar dalam. Ikhlas dalam menerima, ikhlas dalam kehilangan, bahkan ikhlas dalam meleburkan diri. Seorang arif berkata, hijab tertebal bukanlah dunia di luar dirimu, melainkan dirimu sendiri. Betapa banyak orang yang sibuk menuduh dunia sebagai penghalang, padahal yang paling membatasi adalah ego. Selama hamba masih berkata, aku, selama itu pula kabut tidak akan hilang. Musyahadah menuntut penghilangan keakuan, agar yang tersisa hanyalah dia. Dalam keadaan itu kabut lenyap dan jalan menjadi terang oleh cahaya Allah yang membimbing. Namun, jangan disalahartikan bahwa kabut itu musuh. Sesungguhnya kabut adalah ujian. Ia adalah tirai yang membuat perjalanan menjadi penuh makna. Tanpa kabut, penyaksian tidak akan terasa begitu agung. Sebab hanya yang berani menembus gelaplah yang layak menyaksikan terang. Maka bagi seorang hamba, kabut bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dilalui dengan sabar, hingga tiba saat Allah sendiri yang menyingkapnya. Ketika kabut tersingkap, dunia tampak berbeda. Bukan lagi sebagai medan perebutan, melainkan sebagai kitab terbuka. Setiap pohon, setiap hewan, setiap detik hidup menjadi huruf-huruf yang merangkai ayat ilahi. Hamba yang menyaksikan tidak lagi tersesat, karena jalannya kini jelas, menuju Allah, bersama Allah, dengan Allah, dan untuk Allah semata. Kabut itu telah selesai, digantikan oleh cahaya musyahadah yang tak pernah padam. Bab 3. Saat tabir runtuh. Musyahadah adalah detik ketika tabir yang memisahkan antara hamba dan Tuhannya runtuh dengan tiba-tiba. Detik itu tak bisa ditebak kapan datangnya, tak bisa diatur oleh rencana, tak bisa dipaksa oleh amal. Ia hadir ketika Allah berkehendak untuk menyingkapkan wajahnya kepada hati yang tulus. Seorang hamba bisa saja bertahun-tahun beribadah, menunggu dengan sabar, lalu tiba-tiba di suatu malam yang sunyi, tabir itu jatuh dan cahaya kehadirannya memenuhi seluruh ruang batin. Runtuhnya tabir ini adalah anugerah, bukan pencapaian. Ia bukan hasil dari usaha manusia, melainkan pemberian dari Allah. Hamba bisa saja mengira bahwa ia sudah mendekat, padahal sebenarnya ia hanya menyiapkan diri untuk dijemput oleh rahmat Allah. Saat tabir runtuh, semua rasa lelah, semua perjuangan, semua kesabaran seolah menemukan maknanya. Sebab pada akhirnya bukan usaha hamba yang membuka tabir, melainkan tangan Allah yang menyingkapkannya. Ketika tabir runtuh, dunia yang sama tiba-tiba tampak asing. Pohon yang sama, langit yang sama, suara yang sama, tetapi kini semuanya berbicara tentang Allah. Seperti seseorang yang membaca huruf-huruf acak, lalu tiba-tiba huruf itu tersusun menjadi kalimat yang bermakna. Dunia yang tadinya terlihat kosong, kini penuh pesan, segala sesuatu menjadi ayat, dan setiap ayat menunjukkan kepadanya. Reaksi hati ketika tabir runtuh berbeda-beda. Ada yang menangis tak terkendali, ada yang terdiam membeku, ada pula yang tertawa dengan rasa lega yang tak terlukiskan. Namun semua reaksi itu hanya kulit, sedangkan hakikatnya adalah kesadaran penuh. Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari yang pernah dibayangkan. Tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada ruang, hanya kehadiran yang meliputi segalanya. Setelah tabir runtuh, hamba sadar bahwa Allah tidak pernah jauh. Selama ini ia hanya tertipu oleh kabut nafsu, seakan Allah tersembunyi. Padahal Allah selalu hadir, selalu menyertai, hanya saja mata hati tertutup. Musyahadah adalah kesadaran bahwa kehadiran Allah nyata, dan tabir hanyalah ilusi. Kesadaran ini mengubah segalanya, menjadikan hidup penuh makna, dan hati tidak pernah lagi sama. Bab 4. Kehadiran yang tak terelakkan. Musyahadah bukanlah fata morgana, pikiran yang lahir dari imajinasi, melainkan kesadaran yang tidak bisa dihindari oleh hati yang jernih. Kehadiran Allah begitu nyata, begitu melekat, sehingga tidak ada ruang yang kosong darinya. Seseorang bisa menutup mata dari dunia, bisa menutup telinga dari suara, tetapi ia tidak pernah bisa menutup hati dari kehadiran Allah, kecuali jika hijabnya masih tebal. Kehadiran ini begitu kuat, sampai-sampai seorang hamba yang telah merasakannya tak bisa lagi berpaling, meski seandainya seluruh dunia berusaha mengalihkannya. Ia hidup, bergerak,
dan bernafas dalam samudera kesadaran ilahi yang tak terbatas. Hamba yang menyaksikan Allah dengan mata hati tidak lagi menuntut bukti di luar dirinya. Ia tidak menunggu mukjizat besar, tidak mencari fenomena langka, karena setiap detik adalah bukti. Ia melihat Allah dalam tetesan embun yang jatuh di pagi hari, dalam senyum seorang anak kecil, bahkan dalam bisikan hatinya sendiri. Semua hal menjadi jalan untuk menyaksikan, karena kehadiran Allah mengisi setiap sudut. Musyahadah mengubah dunia yang biasa menjadi luar biasa, karena segalanya adalah tanda dari Yang Maha Hadir. Kesadaran akan kehadiran ini melahirkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Hidup bisa saja dihadang cobaan, tetapi hati tetap stabil, karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Rasa takut perlahan pudar, kegelisahan menghilang, karena hamba tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu Allah selalu bersamanya, lebih dekat daripada siapapun. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa diberikan oleh manusia, dan tidak bisa hilang oleh keadaan. Namun kehadiran ini bukanlah sekadar kenyamanan, melainkan tanggung jawab. Hamba yang menyadari Allah hadir di setiap langkahnya tidak lagi berani berbuat sembarangan. Setiap niat, setiap ucapan, setiap tindakan seolah berada di bawah cahaya yang mengawasi. Kesadaran ini bukan mengekang, tetapi membimbing. Ia adalah cinta yang penuh kasih, sekaligus pengingat yang membuat hamba selalu menjaga dirinya. Kehadiran Allah bukan ancaman, tetapi pelukan yang menuntun agar hamba tetap berada di jalan lurus. Musyahadah pada akhirnya menyingkapkan bahwa Allah selalu ada, tidak pernah pergi, tidak pernah jauh. Yang hilang hanyalah kesadaran manusia, bukan kehadirannya. Begitu kesadaran itu kembali, hamba seakan hidup dalam dunia yang sama, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Kehidupan sehari-hari menjadi ibadah, setiap detik menjadi zikir, dan setiap napas menjadi pengakuan bahwa Allah hadir tanpa tabir. Bab 5. Zikir yang membuka mata hati. Zikir bukan hanya untayan kata yang keluar dari bibir, melainkan pintu rahasia yang menuntun hati menuju penyaksian. Kalimat yang diulang-ulang bukan sekadar bunyi, melainkan gelombang yang mengetuk dinding hati. Semakin dalam zikir dilakukan, semakin tipis hijab yang menutupi pandangan batin. Hingga suatu saat, zikir bukan lagi sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang menjadi nafas. Pada saat itu, musyahadah datang dengan sendirinya, sebagai cahaya yang menyinari ruang hati yang telah bersih. Zikir yang sejati tidak berhenti di mulut. Ia masuk ke dalam hati, menembus jiwa, dan melarutkan ego. Hamba yang benar-benar berzikir akan merasakan bahwa dirinya hilang dalam nama Allah yang terus bergema. Ia tidak lagi merasa sedang menyebut, tetapi merasa sedang disebut. Hatinya bergetar bukan karena ia yang mengingat, melainkan karena ia diingat oleh Yang Maha Mengingat. Disitulah zikir mencapai puncaknya, ketika hamba dan zikirnya melebur dalam kehadiran Allah. Zikir juga berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan keadaan hati. Jika zikir terasa berat, berarti hati masih penuh kotoran. Jika zikir mulai terasa ringan, berarti cahaya sudah mengetuk. Dan ketika zikir membuat hamba lupa pada dirinya sendiri, berarti hijab mulai runtuh. Zikir adalah kunci, dan musyahadah adalah pintu yang terbuka setelah kunci itu diputar. Tanpa zikir, hati akan tetap tertutup. Dengan zikir, hati menemukan jalannya menuju cahaya. Hamba yang hidup dengan zikir akan melihat Allah bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam setiap langkah kehidupannya. Ia berjalan dengan zikir, berbicara dengan zikir, bahkan diam pun dengan zikir. Bagi orang seperti ini, dunia tidak pernah memisahkan, melainkan selalu mengingatkan. Segala sesuatu menjadi gema dari nama Allah, dan setiap gema menuntun hati semakin larut dalam penyaksian. Musyahadah tidak lagi menjadi momen khusus, melainkan keadaan yang berlanjut tanpa putus. Zikir adalah jalan yang sederhana, tetapi dalam. Tidak butuh pengetahuan yang rumit, tidak butuh metode yang sulit, hanya butuh ketulusan dan kesabaran. Dengan zikir, hati perlahan terasah, kabut menipis, dan cahaya musyahadah akhirnya tampak. Itulah sebabnya zikir disebut sebagai kehidupan hati, karena tanpa zikir hati mati, dan dengan zikir hati hidup dalam penyaksian tanpa tabir. Bab 6. Rasa yang mengalahkan kata. Musyahadah adalah wilayah rasa, bukan wilayah kata.
Kata-kata bisa menjelaskan hukum, bisa mendefinisikan teori, tetapi tidak akan pernah mampu menangkap keluasan musyahadah. Hati yang menyaksikan Allah larut dalam rasa yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terbatas dituangkan ke dalam kata yang terbatas? Maka orang-orang yang pernah merasakan musyahadah lebih banyak diam, karena mereka tahu bahwa diam lebih mendekati kebenaran daripada ribuan kata yang menyesatkan. Ketika musyahadah hadir, seluruh indera seakan menjadi bisu. Mata tidak lagi melihat dunia, telinga tidak lagi mendengar hiruk-pikuk, lidah keluh tanpa kata. Yang tersisa hanyalah getaran halus dalam hati, rasa yang membakar jiwa, dan kesadaran yang meliputi seluruh wujud. Hati dipenuhi oleh cinta yang tidak terlukiskan, ketundukan yang total, dan rasa dekat yang membuat segala hal lain sirna. Dalam keadaan itu, hamba tidak lagi memikirkan bagaimana menjelaskannya, karena yang ia rasakan jauh melampaui bahasa. Rasa musyahadah ini membawa perubahan besar. Hamba yang menyaksikan Allah tidak lagi tertarik pada gemerlap dunia, karena hatinya sudah kenyang dengan kehadiran ilahi. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, tidak lagi mengejar pujian karena penyaksian Allah sudah cukup baginya. Kesederhanaan menjadi pakaiannya, kerendahan hati menjadi sifatnya, dan ketenangan menjadi auranya. Ia tidak perlu berbicara panjang lebar untuk meyakinkan orang lain, karena wajahnya sendiri sudah menjadi cermin dari penyaksian yang ia alami. Kata-kata hanyalah tanda, sedangkan rasa adalah kenyataan. Seperti seseorang yang hanya mendengar cerita tentang madu dibandingkan dengan orang yang mencicipinya langsung. Perbedaannya tidak bisa dijembatani oleh kata-kata. Begitulah musyahadah. Manisnya hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Dan sekali hati merasakan manis itu, ia tidak akan pernah puas dengan selain Allah. Dunia bisa memberi 1000 rasa, tetapi tidak ada yang sebanding dengan rasa menyaksikannya. Akhirnya, musyahadah mengajarkan bahwa Allah tidak didekati dengan logika yang dingin, melainkan dengan rasa yang lahir dari hati yang ikhlas. Kata-kata hanya membantu sebagai penunjuk, tetapi bukan tujuan. Yang menjadi tujuan adalah rasa itu sendiri. Penyaksian yang melampaui kata, di mana hamba larut dalam kehadiran Allah tanpa tabir. Bab 7. Tenggelam dalam kehadiran. Dalam musyahadah, seorang hamba akan merasakan fana lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Fana bukan berarti hilang dari dunia, melainkan hilangnya keakuan yang selama ini menjadi hijab. Ego yang selalu berkata, aku tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah. Hamba tetap hidup, tetap bernafas, tetap berbicara, tetapi ia tidak lagi merasa sebagai pemilik dari semua itu. Ia hanya merasa sebagai cermin yang memantulkan cahaya Sang Pencipta. Keadaan fana ini tidak bisa dicapai dengan paksaan, melainkan hadir dengan sendirinya ketika cinta kepada Allah begitu besar, hingga segala selainnya terasa tidak ada artinya. Zikir yang dalam, ibadah yang khusyuk, dan keikhlasan yang murni menuntun hati menuju fana. Dalam fana, hamba merasa bahwa dirinya hanyut dalam samudera kehadiran Allah, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya larut dalam cinta dan kesadaran. Dunia yang dulu terasa penting seakan hilang, digantikan oleh satu kenyataan, hanya Allah yang ada. Fana melahirkan kebebasan sejati, bebas dari ketakutan, bebas dari ambisi, bebas dari segala keterikatan yang selama ini membelenggu jiwa. Bebas bukan karena menolak dunia, tetapi karena tidak lagi terikat padanya. Hamba yang fana tetap hidup di dunia, tetapi dunia tidak lagi hidup di dalam hatinya. Ia hanya tunduk kepada Allah, dan dalam ketundukan itu ia menemukan kemerdekaan yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Inilah rahasia fana, kehilangan diri untuk menemukan Allah. Namun fana bukan akhir perjalanan. Setelah fana, hamba kembali ke keadaan baqa, tetap hidup, tetap menjalani dunia, tetapi dengan kesadaran baru. Ia kembali kepada manusia, berinteraksi, bekerja, dan beramal, tetapi hatinya tetap tenggelam dalam penyaksian Allah. Ia hadir di dunia, tetapi hatinya bersama Allah. Inilah musyahadah yang sejati, tidak meninggalkan dunia tetapi melihat Allah dalam dunia. Fana hanyalah pintu, dan baqa adalah jalan panjang dalam penyaksian tanpa akhir. Hamba yang telah merasakan fana dan baqa menjadi saksi hidup tentang kehadiran Allah. Ia tidak butuh kata-kata untuk berdakwah.
karena sikapnya, wajahnya, dan ketenangannya sudah menjadi cahaya yang menginspirasi. Ia menjadi saksi yang hidup bahwa Allah nyata, hadir, dan dekat. Musyahadah menjadikannya bukan hanya seorang hamba, tetapi juga cahaya bagi orang lain yang sedang mencari jalan. Bab 8. Cermin kehidupan sehari-hari. Musyahadah bukan pengalaman singkat yang hanya hadir dalam ibadah khusus, tetapi sesuatu yang bisa mengisi seluruh kehidupan sehari-hari. Bagi hati yang telah terbuka, setiap aktivitas menjadi medan penyaksian. Makan bukan sekadar memenuhi kebutuhan, melainkan menyaksikan rezeki yang Allah turunkan. Tidur bukan sekadar istirahat, melainkan menyaksikan kasih sayang Allah yang memberi ketenangan. Bahkan langkah kecil di jalan pun menjadi pengingat bahwa Allah selalu menyertai. Seorang hamba yang hidup dalam musyahadah tidak memisahkan dunia dan akhirat. Baginya, dunia adalah jalan menuju akhirat dan akhirat adalah tujuan dari dunia. Maka setiap langkahnya di dunia terasa bernilai ibadah. Ia bekerja dengan niat yang suci, berbicara dengan hati yang bersih, dan berinteraksi dengan kesadaran ilahi. Segala sesuatu, baik besar maupun kecil, menjadi zikir yang membawanya lebih dekat kepada Allah. Kehidupan dunia bukan lagi penghalang, melainkan cermin yang memperlihatkan wajah Allah. Kesadaran ini juga mengubah cara hamba menghadapi cobaan. Ketika musibah datang, ia tidak tergesa mengeluh, karena ia tahu di baliknya ada hikmah yang Allah sembunyikan. Penderitaan menjadi pintu rahasia untuk menyaksikan cinta ilahi. Dalam setiap luka, ia melihat kasih sayang Allah yang sedang mengajarinya ketabahan. Dalam setiap kehilangan, ia melihat rahasia Allah yang sedang membersihkannya dari keterikatan. Dengan cara ini, musyahadah menjadikan setiap cobaan sebagai jendela menuju cahaya. Musyahadah juga memberi pandangan baru terhadap sesama manusia. Hamba tidak lagi melihat orang lain sebagai pesaing, melainkan sebagai cermin yang memperlihatkan sifat-sifat Allah. Sabar, kasih, amarah, dan kebencian semua menjadi pelajaran yang memperkaya perjalanan ruhani. Dunia menjadi kitab terbuka dan setiap kejadian adalah ayat yang bisa dibaca. Bagi hati yang menyaksikan, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia karena semua adalah pesan dari Allah. Dengan musyahadah, hidup tidak lagi terasa kosong atau sia-sia. Setiap detik menjadi ibadah, setiap momen menjadi penyaksian, setiap napas menjadi zikir. Dunia yang sama terasa berbeda karena kini ia dipandang dengan mata hati yang terbuka. Musyahadah menjadikan hidup penuh makna, karena di balik semua yang fana, hamba selalu menyaksikan yang abadi. Bab 9. Rahasia yang disembunyikan. Musyahadah adalah rahasia yang Allah simpan dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua orang dapat merasakannya, meski semua manusia memiliki potensi untuk sampai kepadanya. Allah menyembunyikan rahasia ini agar tidak jatuh ke tangan orang yang hanya ingin menjadikannya kebanggaan atau permainan. Sebab musyahadah bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dijadikan cerita, melainkan untuk menundukkan hati agar semakin tunduk kepadanya. Ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, sesuatu yang terlalu suci untuk diumbar sembarangan. Orang-orang yang benar-benar mengalami musyahadah seringkali memilih diam. Mereka menyimpan pengalaman itu dalam hati, hanya membiarkannya memancar lewat sikap dan ketenangan. Mereka tahu, kata-kata hanya akan merusak keindahannya. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang tak terbatas dijelaskan dalam kata yang terbatas? Maka para arif lebih banyak berdiam, karena diam adalah bahasa hati yang paling murni. Diam itu sendiri adalah saksi bahwa musyahadah benar-benar nyata. Musyahadah disembunyikan, bukan untuk menjauhkan manusia, tetapi untuk melindungi mereka. Jika tabir disingkapkan kepada hati yang belum siap, maka cahaya itu justru bisa membakar, bukan menerangi. Sebab musyahadah bukan sekadar keindahan, melainkan juga beban kesadaran yang besar. Hamba yang menyaksikan Allah tidak lagi bisa berpura-pura, tidak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Setiap niat, sekecil apapun, terasa berada dalam cahaya. Dan tidak semua orang siap memikul cahaya itu. Namun bagi hati yang sudah dipilih, rahasia ini terbuka dengan indah. Hamba merasakan bahwa penyaksian itu adalah hadiah, bukan hasil usaha. Ia larut dalam rahasia yang hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Tidak ada yang lain bisa memahaminya, bahkan jika ia mencoba menjelaskan.
Rahasia itu adalah pertemuan pribadi, sebuah keintiman yang tidak bisa dibagi. Dan disitulah letak keagungan musyahadah. Ia adalah rahasia cinta antara Allah dan hambanya. Musyahadah adalah rahasia yang tidak perlu diumbar, karena nilainya bukan pada kata-kata, melainkan pada perubahan hati. Hamba yang menyaksikan akan berubah, lebih lembut, lebih rendah hati, lebih dekat kepada Allah. Itulah tanda nyata bahwa rahasia itu benar-benar hadir. Musyahadah bukan cerita, tetapi keadaan. Ia adalah rahasia yang hidup, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah merasakannya. Bab 10. Kembali tanpa tabir. Perjalanan musyahadah pada akhirnya membawa hamba kembali kepada kehidupan, tetapi dengan kesadaran baru. Ia tetap makan, tetap bekerja, tetap bergaul, tetapi hatinya tidak lagi sama. Semua aktivitas duniawi kini terasa suci, karena dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia dan akhirat, karena segalanya menjadi jalan menuju Allah. Inilah keadaan baka, ketika hamba tetap ada, tetapi dalam kehadiran Allah yang tak pernah sirna. Hamba yang hidup dalam musyahadah tidak lagi mencari pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia tidak menunggu tanda, tidak menuntut keajaiban, karena setiap detik adalah mukjizat. Ia melihat Allah dalam yang kecil maupun yang besar, dalam yang nyata maupun yang tersembunyi. Dunia yang dulu penuh kebisingan kini menjadi simfoni yang indah, karena setiap nada adalah gema dari kehadirannya. Hati yang menyaksikan merasa cukup, merasa tenang, merasa utuh, karena ia selalu bersama Allah. Kembali tanpa tabir berarti hidup dengan kesadaran yang terus menyala. Hamba tidak lagi tertipu oleh dunia, karena ia tahu semuanya hanyalah bayangan. Ia menjalani hidup dengan ringan, karena beban ego sudah ditinggalkan. Ia berbuat kebaikan tanpa pamrih, karena hanya Allah yang ia saksikan. Ia menanggung cobaan dengan sabar, karena ia tahu di baliknya ada cinta ilahi. Segala hal yang dulu terasa rumit kini menjadi sederhana. Semuanya tentang Allah. Musyahadah juga melahirkan cinta yang luas. Hamba yang menyaksikan Allah tidak bisa membenci ciptaannya, karena ia melihat Allah dalam setiap wajah. Ia mencintai manusia, alam, dan kehidupan, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena semuanya adalah pantulan dari yang maha sempurna. Cinta ini bukan cinta biasa, melainkan cinta yang lahir dari penyaksian batin. Dengan cinta itu, ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, meski tanpa ia sadari. Pada akhirnya, musyahadah adalah perjalanan kembali kepada Allah tanpa tabir. Ia bukan tujuan yang berhenti, tetapi kesadaran yang terus hidup. Hamba yang menyaksikan Allah tidak lagi berkata, "Aku mencari Allah," melainkan, "Aku selalu bersamanya." Dunia yang fana tidak lagi menipu, karena ia telah menyaksikan yang abadi. Inilah puncak perjalanan, hidup dalam kehadiran Allah, tanpa tabir, tanpa jarak, tanpa akhir. Saudaraku, musyahadah bukan sekadar kisah para wali atau sufi terdahulu. Ia adalah kemungkinan yang selalu terbuka bagi hati yang tulus mencari Allah. Jangan berhenti di luar tabir, jangan puas dengan bayangan, teruslah mengetuk sampai Allah sendiri yang menyingkapkan hijabnya. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk merasakan penyaksian itu, hingga hidup kita dipenuhi cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.